Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RSM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu penyakit yang mana apabila tidak dicegah dengan segera, maka akan menimbulkan efek yang serius. Nah, penasaran bukan dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Baik, tidak perlu lama-lama lagi. Saya, Ami, bersama rekan saya Resti, kami akan membahas dan mengulik seputar diet penyakit jantung. Baik, langsung saja. Halo Resti. Halo Ami. Bagaimana keadaannya hari ini Resti? Alhamdulillah baik, luar biasa. Apalagi juga bersama moderator yang semangat sekali ya pada kali ini. Waduh, bisa aja Resti ya. Oke, kita mulai bincang-bincang hangat kita pada kesempatan kali ini ya Resti. Nah, jadi sebenarnya apa sih penyakit jantung itu Resti? Oke Ami, nah sederhananya penyakit jantung adalah suatu kondisi di mana jantung tidak dapat berfungsi dengan baik karena adanya penyumbatan atau penyempitan dalam pembuluh darah di jantung, sehingga fungsi jantung yang sebagai pompa darah dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Oke, baik, secara ringkasnya penyakit jantung ini adalah kondisi di mana terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah ya Resti. Nah, lalu apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung ini Resti? Nah, faktor risikonya ada dua, Ami. Ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tak dapat dimodifikasi. Dimana kalau faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah risiko yang masih dapat dihindari, seperti hipertensi, kebiasaan merokok, diabetes mellitus, obesitas, pola makan, konsumsi alkohol, dan juga stres. Selain itu, faktor risiko yang tak dapat dimodifikasi adalah risiko yang tak dapat dihindari, karena risiko itu sudah melekat pada diri pasien. Nah, contohnya seperti apa? Seperti umur, jenis kelamin, dan juga riwayat keluarga. Baik, seperti itu ya faktor resikonya Resti. Lalu kita berlanjut nih ke cara pencegahannya Resti. Nah, jadi bagaimana sih cara pencegahan yang dapat kita lakukan agar kita dapat terhindar dari penyakit jantung ini Resti? Oke, menarik ya mengenai cara pencegahan agar kita tidak terkena penyakit jantung. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu dengan menghindari makanan yang tinggi lemak dan juga tinggi kolesterol. Terus juga mencukupi waktu istirahat, karena sejatinya tubuh kita tuh butuh istirahat yang cukup ya Ami, yaitu antara 6 sampai 8 jam. Terus juga perlu diperhatikan mempertahankan berat badan ideal, mengontrol tekanan darah, dan juga olahraga yang teratur serta rutin check up kesehatan. Baik, seperti itu ya cara pencegahannya ya Resti. Iya. Nah, tadi sedikit disinggung nih terkait makanan. Nampaknya makanan ini adalah topik yang menarik untuk kita bahas ya Resti. Nah, jadi makan apa saja sih yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung ini Resti? Baik, Ami. Nah, terkait makanan yang dianjurkan, kita mulai dari karbohidrat dulu ya. Baik. Nah, di mana kalau untuk sumber karbohidrat itu yang dianjurkan adalah makanan yang tidak mengandung gas. Seperti apa? Seperti nasi, beras, biskuit, roti, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu terkait protein. Di mana sini protein ada dua ya, Ami. Ada protein hewani dan juga nabati. Di mana kalau protein hewani yang bersumber dari hewan, itu contohnya seperti apa? Seperti daging, ayam, susu, telur, dan protein nabati adalah yang bersumber dari biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Nah, ini juga bisa dari olahannya seperti tahu, tempe. Dan yang ketiga itu terkait lemak. Nah, ini yang harus diperhatikan sekali ya Ami. Sering diingat itu adalah lemak baik. Nah, contohnya seperti minyak jagung, minyak zaitun, dan juga margarin. Nah, selanjutnya terkait buah-buahan dan sayuran yang dianjurkan adalah yang tidak mengandung gas. Nah, kalau sayur itu seperti wortel, buncis, tomat, labu siam, dan sebagainya. Dan buah itu seperti yang sering kita temui Ami, kayak pisang, apel, pir, pokat, dan sebagainya. Nah, mungkin itu ya kalau terkait makanan yang dianjurkan bagi pasien yang menderita penyakit jantung. Baik, mungkin banyak sekali ya makanan yang dapat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung ini. Nah, sekarang kebalikannya Resti, pantangan makanannya. Apakah pasien penderita penyakit jantung ini memiliki pantangan makan Resti? Nah, tentu ada dong ya Ami. Kalau ada yang dianjurkan, ada juga pantangannya. Nah, berarti kebalikan dari yang tadi. Nah, kalau karbohidrat itu adalah yang mengandung gas. Seperti apa? Seperti ubi, tape, singkong. Dan kalau lemak itu berarti lemak jenuh atau apa? Atau lemak jahat pastinya. Benar sekali. Nah, contohnya itu adalah seperti minyak kelapa sawit dan juga daging yang berlemak gitu, atau yang biasa dikenal juga dengan jeroan. Nah, karena itu tinggi sekali ya lemak jenuhnya. Nah, untuk buah dan sayuran adalah yang mengandung gas. Nah, kalau sayur itu seperti lobak, sawi, brokoli, dan lain-lainnya. Nah, kalau buah itu mungkin yang lebih sering kita jumpai seperti durian dan juga nangka.
Baik, mungkin itulah makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit Ayo, jantung tunggu ya, dulu Resti. Ami. Nah, Apa ini itu, ada Resti? juga yang harus kita perhatikan terkait apa itu, Resti? pengolahan makanannya. Oh, pengolahan makanan, baik-baik. Di mana penderita itu juga harus memperhatikan gitu. Harus menghindari makanan yang diolah, digoreng dan juga yang digulai gitu. Karena kalau makanan yang bersantan itu nantinya ditakutkan memperberat kerja dari jantung kita. Oke, baik. Jadi makanan yang tidak dianjurkan itu lebih tepatnya yang mengandung gas ya, lalu yang makanan berlemak, dan yang terakhir tuh pengolahannya itu masyarakat kita nih sering menggunakan minyak sawit ya biasanya untuk mengolah makanan. Nah, jadi alangkah baiknya para penderita penyakit jantung ini mengolah makanannya dengan menggunakan minyak jagung ya pastinya ya, Resti. Benar sekali. Oke, baik. Pernah mendengar sebelumnya, Resti, bahwasanya penderita penyakit jantung ini pun harus membatasi makanan yang tinggi kolesterol, Resti. Apakah benar, Resti? Benar sekali, Ami. Kenapa dibatasi? Karena kalau kolesterol terlalu banyak dalam tubuh, tentunya nanti bisa menyumbat pembuluh darah tadi. Nah, walaupun sebenarnya kolesterolnya penting ya bagi tubuh, namun kita harus sesuai dengan anjurannya. Dimana di sini kita lebih mengutamakan makanan yang mengandung kolesterol rendah. Biasanya didapatkan kalau buah itu seperti pokat. Terus kalau lauk pauk dianjurkan untuk daging yang tanpa lemak tadi. Betul sekali. Baik, itulah makanan yang tidak dianjurkan pastinya, Resti. Nah, dan kita pun sebagai masyarakat harusnya lebih jeli terkait pemilihan bahan makanan ini agar tidak terjadinya komplikasi penyakit penyerta lainnya. Baik, mungkin kita sudah berada di penghujung bincang-bincang hangat kita pada kesempatan kali ini ya, Resti ya. Semoga apa yang telah kita perbincangkan tadi dapat menambah wawasan bagi kita semua, menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua untuk dapat memilih makanan yang tepat pastinya. Nah, sebelum kita akhiri, kita punya jargon nih. Apa tuh, Ami? Nah, kalau misalnya Ami bilang diet jantung, makan sehat, jantung kuat. Kita sama-sama ya, Ti? Boleh. Kita ulangi lagi, diet jantung, makan sehat, jantung kuat. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga berguna bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan kejanggalan, kami mohon maaf, ditegur sapa serta diluruskan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.